Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syareza. Sejumlah wilayah di ibu kota pagi tadi hingga siang ini terendam banjir saudara. Kami akan menunjukkan gambar kepada Anda bagaimana suasana terkini banjir yang akibatnya adalah macet panjang di sejumlah wilayah. Bahkan sejumlah siswa yang hari ini pertama kali masuk setelah libur akhir tahun kemarin terpaksa harus sebagian wilayah diliburkan dan harus naik gerobak untuk menuju sekolah mereka. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar di wilayah Pluit, Jakarta Utara. Dan bagaimana banyak sekali kendaraan yang sudah mulai lewat karena memang tadi pagi motor tidak dapat lewat saudara karena banyak yang mogok. Ketinggian banjir hingga 50 cm. Hingga jam 1 siang tadi saudara diinformasikan bahwa banjir yang melanda kawasan Pluit, Jakarta Utara berkisar antara 30 hingga 40 cm. Ini juga diimbau bagi para pengendara untuk bisa menghindari wilayah-wilayah yang terendam banjir. Salah satunya adalah di Pluit, Jakarta Utara. Dan kita juga akan melihat bagaimana suasana banjir di kawasan lainnya. Tidak hanya di Pluit, Jakarta Utara, tapi juga di kawasan Sunter, Jakarta Utara juga terendam banjir. Di kawasan Mall Kelapa Gading sejak pagi tadi hingga siang ini juga masih terendam banjir. Di Daan Mogot juga banjir, saudara. Nanti kami juga akan mencoba menghubungi sejumlah jurnalis Kompas TV yang saat ini sudah tersebar di sejumlah wilayah untuk melaporkan soal banjir. Kalau begitu kita langsung saja sapa jurnalis Kompas TV, Abel Insani di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Abel, selamat siang. Hingga jam 2:03 waktu Indonesia Barat kami juga bergabung dengan Anda Aprilia yang ada di Pluit, Jakarta Utara. Ini dua wilayah di Jakarta Utara, satu di Pluit dan juga di Ancol. Saya akan ke Abel terlebih dahulu di Ancol. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah sudah surut dari jam 1 siang tadi seperti Anda laporkan? Abel. Masih belum surut Reza dan juga saudara hingga saat ini untuk air atau ketinggian air ini masih ada di 50 hingga 60 cm. Bahkan kalau misalnya kita lihat roda 4 yang melintas di kawasan tempat saya melaporkan saat ini seperti yang Anda lihat sendiri Reza dan juga saudara ini tengah mendorongnya, ada yang kemudian memilih untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang lebih aman, atau bahkan ada yang memilih menaik ke trotoar agar bisa mengamankan kendaraannya karena bisa terjadi mogok jika terkena air begitu. Sebenarnya ini memang sudah terjadi sejak tadi pagi, Reza dan juga saudara, dan untuk saat ini masih belum surut. Padahal tadi saya sudah sempat melihat ada mobil pompa air begitu, tentu saja ini untuk memompa air banjir, tapi memang kemudian hingga saat ini banjir masih belum surut. Jadi untuk kegiatan ataupun juga aktivitas masyarakat ini masih tersendat begitu ya bisa dibilang, karena banjir tidak hanya menggenangi di kawasan tempat saya melaporkan saat ini, Reza dan juga saudara, tetapi jalan lebih ke dalam ini masih bisa dibilang banjirnya bisa lebih tinggi begitu ya, karena tadi juga sempat ada yang mengaku motornya mogok, kemudian ada yang mengaku harus jalan kaki kemudian memarkirkan kendaraannya di trotoar agar lebih aman begitu. Kemudian untuk jasa-jasa layanan makanan yang kemudian harus mengantarkan makanan di sekitar tempat saya melaporkan ini juga akhirnya memarkirkan kendaraannya juga, Reza, karena hingga saat ini seperti yang saya tadi bilang masih belum reda, bahkan ini masih sama begitu ya untuk ketinggian airnya. Anda bisa lihat sendiri hingga saat ini bahkan mobil tol pun ini masih tenggelam begitu ya rodanya. Kemudian Reza dan juga saudara, memang kalau kita melihat bagaimana situasi dan juga kondisi saat ini kan terjadi karena adanya hujan yang cukup lebat yang terjadi sejak tadi pagi begitu, sejak pukul 5.30 pagi, kemudian hingga tadi pukul 12.30 ini masih banjir, kemudian reda, tapi untuk genangan airnya masih belum
turun. Nah, kemudian yang juga harus diperhatikan Reza dan juga saudara, ketika ada banjir seperti ini, artinya akan ada beberapa ruas jalan yang jadi padat begitu. Ada antrian kendaraan atau kemacetan yang terjadi. Beberapa wilayah tadi yang sempat saya pantau ketika saya mendatangi lokasi banjir, ini ada di Tol Priuk ke arah keluar Ancol. Ini tadi ada antrian kendaraan yang cukup panjang. Kemudian ke arah Ancol ini juga cukup panjang juga, Reza dan juga saudara. Jadi memang harus diperhatikan betul untuk beberapa ruas jalan ataupun juga beberapa wilayah yang terkena banjir. Ini pasti akan ada antrian kendaraan yang cukup panjang sehingga masyarakat bisa menghindari atau mungkin bisa mencari alternatif jalan lain untuk melakukan kegiatan lain. Dari tadi, Reza dan juga saudara, saya melihat bagaimana orang-orang mendorong motornya atau mematikan kendaraan roda duanya. Kemudian ada yang sengaja berjalan kaki. Tadi juga ada yang mengaku harus berjalan kaki sekitar 800 meter untuk bisa memesan ojek online. Kemudian ada juga yang mengaku bahwa harus berjalan 1 kilometer karena memang tidak ada ojek online yang mau menjemput begitu. Ya, ini artinya ada aktivitas dari masyarakat yang memang tersendat akibat adanya banjir yang terjadi. Kalau prediksi dari BMKG tadi juga sudah menyebutkan ya, cuaca ekstrim yang terjadi di kawasan Jakarta ini akan terjadi sampai pukul 14.30 atau setengah 3 sore nanti. Jadi nanti kita akan lihat bersama, Reza dan juga saudara, tapi memang situasinya saat ini masih sama seperti siang tadi. Untuk genangan air masih tinggi sekitar 50 hingga 60 cm. Kemudian apakah nanti atau sebentar lagi ini akan surut, tapi harapannya untuk air ini bisa cepat surut agar kegiatan ataupun juga aktivitas dari warga sekitar ini bisa berjalan normal seperti biasanya. Kembali ke Anda, Reza. Baik, terima kasih Abel Insani melaporkan langsung dari wilayah Sunter, Jakarta Utara. Banjir di sana masih 50 sampai 60 cm, masih sama seperti jam 1 siang. Bahkan sejumlah para pemotor juga harus mendorong motornya agar tidak mogok dan sebagian pemotor justru memilih untuk tidak bergerak atau istirahat di tempat. Selanjutnya saudara, kita juga akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap. Ada Nanda Aprilia di Pluit, Jakarta Utara. Nanda, tadi jam 1 banjir ketinggiannya 30 sampai 50 cm. Lalu bagaimana siang ini di sana? Siang ini semakin surut, Reza dan juga saudara. Saya prediksi sekarang ketinggian air sudah 10 sampai dengan 20 cm, berangsur surut. Maka ini selaras sebenarnya dengan apa yang akan kita tunjukkan kepada Anda, Reza dan juga saudara. Kalau tadi situasinya dari sekitar pukul 7 sampai dengan 12 siang, lokasi ini benar-benar sepi. Hanya ada beberapa mobil yang memang berani atau mencoba untuk bisa melewati banjir ini yang kebanyakannya berakhir mogok. Tapi sekarang kita sudah lihat baik itu kendaraan roda 2, baik itu bus, truk, dan juga kendaraan roda 4, itu sudah mencoba untuk bisa melintas, tepatnya dari arah Latu Meten menuju ke arah Jembatan 3 Raya, yakni ke Mall Emporium Pluit di Jakarta Utara. Nah, kita akan coba bertanya dengan beberapa pengendara yang tampaknya masih agak ragu-ragu untuk melaju, Reza dan juga saudara. Saya mau bertanya dulu, Mas, izin dengan Anda Kompas TV? Pokoknya boleh ya? Dengan Anda izin wawancara ya, Mas? Dengan Bapak siapa? Bapak Andri. Bapak Andri dari mana mau ke mana? Saya dari Kota Bambu, habis ngantar istri, mau pulang lagi ke Kota Bambu. Antar istri kemana? Ke Mega Mall. Gimana sih kon jalannya, Pak? Dari Kota Bambu muter lewat Bandengan saya. Lewat Bandengan terus banjir juga, ya brojok-brojoknya sedikit. Ini nyari-nyari jalan muter-muter untuk nyari banyak yang banjir. Akhirnya lewat sini-sini juga. Makanya lagi bingung nih. Ini Bapak diem kenapa? Masih ragu untuk lintas? Masih ragu buat motornya nih, masuk air enggak gitu. Masih ragu lah gitu. Pengen nyari jalan yang agak tinggian jadi agak rendahan gitu. Bapak menunggu dulu ya. Iya sebentar. Dengan Bapak siapa? Bapak Andri. Terima kasih Bapak, selamat beraktivitas kembali, hati-hati Bapak. Banyak juga yang seperti Pak Andri, Reza dan juga saudara, ketika sudah melintas sejauh 500 meter, mereka berhenti dulu di sini. Memang ini agak dataran cukup tinggi, karena mereka masih merasa ragu. Karena di sepanjang jalan 1 km ini di bawah tol,
tol layang dari arah Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanjung Priok dan juga sebaliknya, di sana menjadi titik kumpul sebenarnya untuk kendaraan-kendaraan yang memang merasa ragu. Tapi sekarang sudah berangsur surut, semakin surut, cuaca juga mendukung. Sekarang saya melihat sudah ada matahari begitu ya. Ini menjadi kepercayaan untuk masyarakat untuk bisa melajukan kendaraannya lebih jauh lagi menuju ke arah Pluit. Kita akan lihat Reza dan juga saudara sejauh ini memang tadi saya mencoba bertanya kepada polisi yang berjaga di sini apakah memang ada pompa yang dioperasionalkan di sini tentunya untuk bisa membantu semakin mempercepat proses pengurasan air. Tapi nyatanya memang sampai dengan saat ini pompa ini masih akan dikerahkan ke lokasi tempat saya melaporkan di Jalan Jembatan Tiga Raya, yang dimana nanti akan ada sebanyak 2 pompa yang akan dioperasionalkan di sini. Informasinya ini pompa yang akan dikerahkan dari Pemprov Jakarta. Kita harapkan secepatnya tentunya mengingat sudah cukup lama warga menunggu, apalagi sejak tadi pagi sekitar pukul 7. 5 jam lebih warga harus menunggu, hanya yang berani untuk bisa berjalan, untuk bisa beraktivitas lagi. Tapi kebanyakannya tadi warga lebih memilih menunggu dan sekarang sudah mulai kembali beraktivitas. Meski masih ada genangan air yang setinggi 20 sampai dengan 30 cm, Reza dan juga saudara, harapannya dengan ada bantuan pompa, air ini akan bisa semakin secepatnya terkuras dan jalanan bisa normal dilalui oleh warga. Reza. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari kawasan Pluit, Jakarta Utara. Sebelumnya ada Abel Insani dari kawasan Sunter, Jakarta Utara juga. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.